ya untuk masyarakat Indonesia, ayo kita semua sama-sama dukung para atlet kita yang masih bertanding dengan doa, dengan semua bentuk komunikasi media sosial. Olimpiade Tokyo 2020 akhirnya digelar setelah tertunda setahun karena pandemi COVID-19. Di tengah ancaman virus berbahaya tersebut, kontingen Indonesia terus berjuang demi meraih prestasi. Lalu bagaimana kabar terbaru para pahlawan olahraga tanah air? Saat ini dengan hormat saya sudah terhubung dengan Ketua NOC Bapak Raja Sabta Oktohari yang kini berada di Tokyo. Selamat pagi Bang Okto. Pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan sampai sehat, salam olahraga Pak Okto. Senang sekali saya bisa mendapatkan kesempatan bisa ngobrol dan interview via Zoom dengan Pak Ketum. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan sampai pada hari ini, hari Senin tanggal 26, Indonesia sudah berhasil meraih medali perak dan juga medali perunggu, Pak Okto. Selamat untuk keberhasilannya, semoga banyak keberhasilan lagi hari ini ataupun beberapa hari ke depan ya Pak Okto ya. Amin. Pak Okto, bagaimana suasana Tokyo saat ini Pak? Suasananya lagi seru-serunya nih. Jadi saya sering ditanyakan gimana situasi Olimpiade di tengah pandemi. Memang itu sangat kita rasakan sebelum eventnya mulai. Tapi begitu begitu selesai pembukaan kemarin, suasananya udah langsung berubah, adrenalinnya semua fokusnya kepada pertandingan. Pandemi tetap kita jaga, prokes tetap kita kedepankan. Kali ini kan Olimpiadenya sangat spesial nih, nggak ada penonton sama sekali. Betul, sehingga Pak. Yang hanya kan dukungan itu kita semua yang ada di sini, yaitu para atlet, ofisial terbatas, akreditasi yang dimiliki juga sangat terbatas, jadi nggak semuanya bisa ikut masuk ke dalam tempat pertandingan, dan lokasi juga cukup dari satu titik ke titik yang lain cukup jauh. Ini sekarang saya di perjalanan untuk mengejar waktu ke tempatnya Rio Waida, yang atlet surfing kita. Iya Pak. Di sisi yang lain, fasilitasnya juga karena kendaraan itu menggunakan kendaraannya panitia yang disiapkan. Kalau biasanya kan dedicated, kalau Presiden NOC sama CDM itu dikasih kendaraan yang dedicated. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang semuanya ngantri gitu. Nah, tadi kita ngantri setengah jam. Jadi kita telat 30 menit. Dan jaraknya jauh Pak ya? Jaraknya lumayan ya, 1,5 jam sampai 2 jam katanya. Saya minta cepat-cepat. Saya kasih gitu. Oke Pak. Bagaimana kondisi para atlet dan para ofisial Indonesia di Tokyo saat ini Pak? Para atlet sama ofisial, alhamdulillah sebenarnya dalam kondisi yang sangat maksimal. Ya kita selalu mengedepankan protokol kesehatan, karena sekarang kan tantangan nyata di depan kita adalah COVID. Gitu. Tapi karena kita lagi berjuang, ya terus terang fokusnya sekarang bagaimana caranya supaya para atlet kita itu bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dan juga mendapatkan kemudahan-kemudahan dari semua tantangan-tantangan yang terjadi. Gitu. Nah, kita sekarang ini tinggal surfing sama badminton nih, yang harapan terbesar badminton sementara masih berlangsung. Indonesia melawan Jepang, itu pasangan Praven sama Meli itu lagi bertanding. Ini babak yang menentukan juara grup gitu. Mereka sudah qualified, tapi di sini nanti akan ditentukan juara grup.
Betul, Pak. Kalau waktunya bersamaan dengan surfing ini. Jadi ada 3 hari ini. Ada surfing, ada panahan, grup panahan putra, sama badminton. Gitu. Badminton juga terus-terusan sampai sore ini ada terus pertandingan. Iya. Ini Pak Okto, waktu tahun 2016 saat Olimpiade saat itu menjadi CDM kan Pak ya. Tentu kondisi yang sangat berbeda suasana Olimpiknya Pak ya. Tetapi apakah saat ini di Tokyo ini juga suasana Olimpiadenya terasa bagaimana ini Pak kondisi sekarang dengan mengingat pandemi ini? Apakah memang nuansa Olimpiknya masih sangat terasa? Kalau euforia sih hampir nggak ada ya menurut saya, gitu ya, karena suasananya sangat prihatin dan tapi ya kita juga bisa ngerti lah, ini kan Olimpiade yang di tengah pandemi, sudah gitu juga tertunda 1 tahun sehingga anggaran juga pasti belum terpakai, jadi kita nggak banyak komplain juga, kita ikutin aja lah, kita cari supporting. Untungnya tim dari Kedutaan Besar Republik Indonesia ini di Jepang itu sangat aktif untuk memberikan support. Jadi kayak kendaraan-kendaraan itu banyak dibantu dari Kedutaan Besar di Jepang, sehingga pekerjaan kita semua bisa maksimal gitu. Iya. Kalau nggak ada itu, waduh, kewalahan. Kalau untuk hype-nya atau euforianya sendiri sih, kalau saya bandingin sama Asian Games sama Asian Para Games, kita jauh banget. Betul Pak. Jauh lebih bagus kita. Jadi sambutan masyarakat di Tokyo juga memang ya sekedarnya Pak ya, memang dalam suasana prihatin ya Pak ya. Ya kan masyarakat Tokyo itu kan terbelah 2 kan, antara yang dukung dan tidak mendukung. Dan apalagi ini kan event yang nggak bisa ditonton gitu. Euforianya nggak ada lah gitu. Bahkan juga kan kita dibatasi gitu, itu batas badan dengan, sehingga hampir seperti nggak ada interaksi antara masyarakat dengan komunitas Olimpiadenya sendiri gitu. Oke, baik Pak. Nah, yang menjadi sorotan dan perhatian kontingen Indonesia selama di Tokyo nih Pak, masa pandemi ini, bagaimana pemilihan makanan, kemudian juga terhadap prokesnya juga itu seperti apa nih Pak? Prokes, saya kira sama kita Indonesia itu kan prokesnya udah cukup ketat ya. Gitu di sini sama kayak di sini, kayak setiap pagi kita itu dites, tapi saliva, ludah. Iya. Sedangkan kalau di Indonesia kan kita yang paling rendah aja pakai rapid test darah kan. Gitu. Betul Pak. Gitu. Atau antigen. Gitu. Di dining hall juga ya makanannya enak-enak, dan di sana disiapkan berbagai macam makanan. Ada yang dari Jepang, Western. Kalau kita lewat di jalan-jalan, pas kita lewat jalan-jalan protokol juga ya sama situasinya kayak di Jakarta juga sih. Kayak Jepang lagi PPKM juga nih. Oh, Oke Pak. Jadi betul-betul situasinya lockdown juga hampir sama Pak ya? Ya bukan lockdown ya, mungkin ya ada batasan-batasan. Kayak tempat-tempat itu hanya buka sampai jam 8 malam. Pak Okto, ini singkat saja nih Pak, terkait penetapan Brisbane Pak sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Bagaimana Pak Okto melihat ini? Terus kemarin juga ada beberapa liputan yang terkait kepada teman-teman media. Pak Okto mengatakan masih ada waktu 11 tahun dan Indonesia tidak menyerah Pak. Tanggapan Pak Okto seperti apa Pak? Ya, kita nggak menyerah. Ini kan perjalanan masih 11 tahun, masih panjang Mas. Iya. Itu lama banget, 11 tahun itu anything can happen within 11 years lah. Dan kita punya pengalaman bagaimana kita mempersiapkan Asian Games untuk menggantikan Vietnam yang batal gitu kan. Iya, betul. Jadi kita tetap fokus menyiapkan Olimpiade 2032
tetapi dengan penetapan Brisbane tentunya kita shifting bergeser ke 2036 gitu. Tapi persiapannya tetap 2032. Oke, Pak Okto. Tapi dalam perjalanan juga kemungkinan akan banyak event-event internasional yang skala besar yang akan kita bawa ke Indonesia. Jadi saya sendiri selama saya di Tokyo ini, karena semua kumpul, Olimpiade itu kan ajang silaturahminya semua komunitas olahraga dunia. Jadi IOC-nya ada, NOC-nya ada, IF-nya International Federation-nya ada. Ya, kita mingling lah gitu kan. Kita silaturahmi dan mencari peluang-peluang. Yang saya maksimalkan itu adalah kalau kepada nanti sore saya akan rapat dengan ANOC, ASEAN Asosiasi National Olympic Committee. Jadi semua National Olympic Committee dalam sebuah asosiasi itu rencananya jam 4 sore nanti, dan kemungkinan kita bisa mendapatkan acara terbesar yang ada di ANOC gitu, yang bisa kita bawa ke Indonesia. Itu pertama. Terus kedua juga saya telah membuat beberapa appointment dengan presiden-presiden internasional federasi karena tujuannya setelah ini Olimpiade ini kan setiap 4 tahun ada, dan kita mau kualifikasi kita setiap Olimpiade itu semakin bertambah. Jadi Komite Olimpiade Indonesia akan berkomunikasi dengan NF atau National Federation atau PBB atau cabur-cabur sehingga bisa mengawal proses kualifikasi Olimpiade yang berikutnya. Oke. Pak Okto, ini terakhir nih Pak. Harapan Pak Okto untuk kontingen Indonesia, dan apakah ada yang ingin disampaikan ke masyarakat Indonesia juga nih Pak? Ya, harapannya tentunya semua atlet tetap sehat, atlet ofisial, supporting semuanya pada sehat semua. Terus kita masih bisa mendapatkan medali, gitu, karena potensi medali juga masih ada di beberapa nomor, gitu kan? Dan ya kita mau datang dengan sehat, pulang dengan selamat, dan membawa kemenangan. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak ke masyarakat Indonesia Pak? Ya, untuk masyarakat Indonesia, ayo kita semua sama-sama dukung para atlet kita yang masih bertanding dengan doa, dengan semua bentuk komunikasi media sosial. Kami sendiri membuka kanal-kanal tim official, gitu ya, sampaikan bentuk-bentuk dukungan kepada para atlet. Mudah-mudahan dengan demikian itu bisa membuat semangat mereka semakin tinggi untuk memenangkan setiap pertandingan. Amin, Pak. Baik, Pak Okto, terima kasih sekali waktu dan kesempatannya untuk bisa diinterview di Akurasi TV. Sungguh sebuah kehormatan untuk kita, dan kita mengharapkan masyarakat Indonesia kirim doa nih Pak untuk perjuangannya. Terima kasih Pak Okto. Semoga sehat selalu. Salam untuk semua teman-teman atlet dan juga kontingen Indonesia, Pak Okto. Salam olahraga. Salam olahraga, Pak.